Gunung Ringgit ini mempunyai ketinggian sekitar 1.200-an atau mungkin sekitar itu ya. Karena sudah terlalu larut ya, dini hari ya, jadi kami memutuskan untuk tidur di pantai ini sampai besok pagi. Gitu. Mau masak mie dulu. Pantai Tampora ini sebenarnya letaknya strategis ya, berada di di bawah bukit ya. Di sini sebenarnya menjadi kawasan wisata spiritual karena di sini ada sebuah makam di atas bukit di sana. Tapi saya kurang tahu itu makam siapa. Dan juga kalau kita lihat kondisi pantai di sini tidak beda jauh dengan pantai utara lainnya ya. Kebanyakan jadi pasirnya hanya sedikit dan didominasi oleh batu-batu karang. Bagus di sini sebenarnya cukup bagus di sini ya. Untuk tiket masuknya hanya dikenakan biaya sekitar 10.000 per orang. Itu bukan termasuk parkir. Ini sempatkan untuk sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi berikutnya ya. Kemungkinan kami akan langsung ke Pasir Putih yang berjarak dari sini sekitar 3 jam perjalanan ya, atau mungkin paling cepat 1,5 jam lah. Ya, di sini kami akan sarapan dulu. Di tempat parkir sepeda motor ya, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos-pos di Gunung Ringgit ini. Gunung Ringgit ini mempunyai ketinggian sekitar 1.200-an atau mungkin sekitar itu ya. Dan yang keistimewa dari gunung ini adalah mempunyai beberapa makam yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh di kota Situbondo ini. Kita akan ke sana. Menuju ke pos Gunung Ringgit ya. Nah, dan di sini jalannya cukup agak sedikit landai ya, dari tempat parkiran menuju ke pos pertama kalau nggak salah itu. Dan untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya ya, hanya uang parkir saja. Dan lumayan. Nah ini kayaknya kami mulai dihadapkan pada lintasan yang menanjak kayaknya.
15 menit perjalanan dari parkiran tadi ya, kami sudah dihadapkan pada medan berbatu dan cukup menanjak ya. Ini cukup menguras tenaga sebenarnya. Kami istirahat sejenak ya, karena perjalanan menuju ke pos pertama ini atau pos Condrokusumo ini cukup jauh dan jalan yang harus kami lewati itu medannya berbatu. Berbicara tentang Gunung Ringgit ini sebenarnya lebih tepatnya disebut dengan Gunung Agung ya. Banyak masyarakat di sini menyebutnya sebagai Gunung Agung. Entah kenapa banyak yang mengenal ini adalah Gunung Ringgit. Untuk menuju ke sini sebenarnya kita tidak perlu simaksi seperti surat izin ataupun apa. Kita cukup pergi ke pos Condrokusumo yang berada di ketinggian yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari parkiran tempat parkir motor itu, tempat parkir kendaraan. Jadi cukup melelahkan juga ini. Oke. Nah, ini dia buah kosambi ya. Jadi di perjalanan menuju ke pos pertama atau pos perizinan ditumbuhi banyak pohon kesambi. Ini rasanya asem. Hmm. Hmm. Dapat banyak kosambi. Ini namanya hampir. Ini buah. Namanya semut merah. Ini rasanya seperti ada menjadi Iron Man. Semangat. Terima kasih ya, terima kasih. Mudah-mudahan tercapai cita-cita sampean. Kalau ke makamnya itu apa bedanya sama di pertapaan? Nggih. Jauh. Oh, Makamnya dekat di sini. makamnya itu makam siapa, Bu? Raden Condrokusumo. Oh, beliau itu siapa? Dia anaknya Bapak Bupati Jawa Tengah. Oh, iya. Masih Yang jauh. itu makamnya Prawisono. Oh. Dari Sumenep. Oh iya. Rato Sumenep. Nggih. Yang itu. Dados yang pertapaan niku beda lagi ya, Beda kali lagi, Gunung Soonan. Gunung Soonan. Nah, Oke. itu Nggih. namanya yang ini. Oke. Nggih. Matur suwun sangat, Bu. Informasinya kalau mau melanjutkan lagi ya, Bu, nggih, monggo. Kita sampai di di lokasi Batu Apunten kalau nggak salah di sini. Di sini sudah terasa aura mistisnya dan cukup senyap sih sebenarnya. Hanya terdengar gemericik air dan suara burung.
Sebentar lagi kami akan melanjutkan lagi perjalanan, tapi kami istirahat dulu. Ini cukup melelahkan. Gunungnya walaupun kecil ini cuma cukup menguras tenaga ini. Kami dihadapkan dengan jalur dengan medan tanjakan berbatu ya. Luar biasa ini. Ini pasti akan melelahkan ini. Atau kalau mendaki ke sini kita bisa disuguhi oleh tingkah-tingkah monyet yang lucu dan agak sedikit nakal sebenarnya. Ada dua jenis monyet di sini. Yang pertama lutung Jawa dan juga monyet ekor panjang ya. Ini yang kami temui ini adalah monyet lutung. Nah, ini. Oke, itu dia. Monyet-monyet di sini cukup sensitif ya. Kalau mendengar suara manusia mereka langsung berdatangan. Seperti yang dilihat ini. Ini kami sedang beristirahat di suatu tempat dan mereka mendengar suara kami dan langsung berkerumun, bergerombol menghadang kami ya. Jadi perlu hati-hati sekali di sini. Itu ada yang bawa anak itu. Oke, sekarang kami sudah tiba di sebuah desa terpencil ya, atau dusun terpencil. Disinilah letak dari makam Raden Condrokusumo. Ya, luar biasa di sini. Kita disuguhi pemandangan tebing-tebing juga. Dan ini perjalanan cukup melelahkan ya. Saya melihat itu ada beberapa postingan di salah satu media sosial itu yang menyebutkan Gunung Ringgit. Gunung Ringgit saya akan sekilas tentang sejarahnya, sejarah dari terdapat satu tokoh dari bangsawan Muslim di tanah Jawa itu dimakamkan di sini. Saya kurang tahu. Kalau ini Gunung Putri Tidur, ya. Ya. Orang itu bentuknya seperti Putri Tidur, tapi bukan gunungnya Gunung Putri, Gunung Ringgit. Nah, itu diberi nama Gunung Agung karena ada Hyang Condro ini. Yang bahasa Cinanya ya, bahasa Arabnya Dato. Ini bahasa Maduranya Agung ya. Oh iya, Agung itu Mbak, orang Bali Agung, yang Agung itu. Biar jelas saya jelaskan tuh. Gunung Ringgit itu memang ada mulai dulu kan. Ya gunung ini Gunung Ringgit. Pokoknya mosok. Kami terjebak di salah satu pondok di sini, jadi kami tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke puncak sebelum hujan ini reda. Kemungkinan kami akan menuju ke puncak sekitar pukul 12 malam ya. Jadi kami putuskan untuk istirahat dulu sebentar di sini.
Sekarang pukul 2:30 ya. Ini kami siap-siap mau berangkat menuju ke puncak dan nampaknya cuaca mulai cerah. Ini kami mau berangkat menuju ke puncak. Suasana di sini cukup mendung dan gerimis. Dan mudah-mudahan kami bisa melewati semua ini. Dan ini perjalanan yang cukup jauh sekali. Dan mudah-mudahan saya bisa, teman-teman bisa berhasil menuju ke puncak. Ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak ya, melakukan perjalanan menuju ke puncak di kami berhenti di pertengahan jalan ya. Dan dari base camp tadi menuju ke puncak itu jalannya cukup berat ya, karena harus terus menanjak ya, dan terus medannya juga licin. Kalau kesini perlu hati-hati. Ulo apa? Cekel? Delon dhisik. Hah? Waduh, ini kami menemukan ular berbisa. Ini hop. Ambil sotek yo. Awas sana terus. Ndi. Iyo. Ndi. Waduh, iki punicius, Bos. Ya, di sini ini adalah Trimeresurus punicius ya. Dan kami menemukannya di hutan sini ya, di ketinggian sekitar 1000 ya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Itu kami untung aja dan selamat. Karena kalau kami tidak jeli itu ular bisa menggigit kami. Oke, kami sudah di perbatasan ya, tebing ya. Ini ada tangga. Ya, ini tangga yang akan membawa kami ke puncak, dan ini masih mencari bunga-bunga liar ini. Lihat ini ada bunga bagus ini. Oh, itu. Ini namanya insularis. Hati-hati. Hati-hati.
Mas. Dari udan. Terjal ya. Jadi kami harus menaiki ke bebatuan dengan kemiringan hampir 90 derajat. Wah, luar biasa. Ini merupakan petualangan yang seru ya, walaupun gunungnya tak seberapa tinggi, tapi ini menyajikan suatu tantangan yang hebat sekali. Lintasan menanjak lagi dan memanjat. Wah. Mandek sih. Bahaya ini. Kondisi angin semakin besar ya. Ini kami harus melewati satu tangga lagi dan setelah itu kami akan sampai di puncak. Ini adalah tangga terakhir yang akan kami naiki ya.
kencang dan kami harus menaiki tangga terakhir untuk bisa mencapai puncak. Awas lo ya. Oh, itu dia puncaknya ya. Oh. Ah. Dan akhirnya kami tiba di puncak. Ah. Akhirnya tiba di puncak Gunung Ringgit dengan ketinggian 1250 meter dari permukaan air laut. Tuh. Di sini pemandangannya cukup bagus sekali. Kita bisa melihat Gunung Raung, kita bisa melihat Gunung Ijen. Dan juga kita melihat Selat Bali, ada juga Gunung Arjuna Ulirang, semua terlihat di sini. Ano tulisannya? Kaji. Setelah puas ngopi di puncak ya, akhirnya kami putuskan untuk kembali turun dan itulah petualangan kami untuk minggu ini ya. Dan saksikan terus petualangan kami di video berikutnya ya. Kami akan turun dan makan nggak usah makan besar lah, makan kecil-kecilan aja.